Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، معاشر المسlimin wal muslimat, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita insyaallah kembali akan melanjutkan tentang kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir kalinya kita membahas tentang kisah 11 orang yang dimana mereka adalah pemuda-pemuda tangguh yang diutus oleh masing-masing sukunya sebagai perwakilan yang akan ditugaskan untuk membunuh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dikomandani oleh seorang yang telah kita tahu, yaitu Abu Jahal bin Hisham. Nama aslinya adalah Amru bin Hisham. Yang kedua adalah Al-Hakam bin Abil As. Yang kedua adalah Uqbah bin Abi Mu'aid. Yang keempat An-Nadr bin Al-Harith. Yang kelima Umayyah bin Khalaf. Yang keenam yaitu Zam'ah bin Al-Aswad. Yang ketujuh Tu'aimah bin Adi. Yang kedelapan Abu Lahab. Yang kesembilan Ubay bin Khalaf. Dan kesepuluh Nubayyih bin Al-Hajjaj. Dan yang kesebelas adalah Munabbih bin Al-Hajjaj. 11 orang ini dengan sengaja diutus oleh masing-masing sukunya, mewakili suku, dan akan diperintahkan untuk membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka ini adalah tidak lain saudara perkabilah, saudara sekabilah dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertemu di kakeknya yang bernama Abdi Manaf. Tujuannya adalah kalau mereka yang membunuh itu masih terhitung sebagai saudara, maka harapannya ketika nanti mereka berhasil menumpahkan darah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka suku dari Bani Hashim atau anaknya Abdul Muttalib ini tidak menuntut darah, tidak meminta tuntutan pembalasan darah. Kenapa? Karena yang bunuh banyak. Karena hati-hati, di dalam fikih itu qatlul jami' atau qatlul jam' 'alal wahid qisasul jama'. Ini kaidahnya. Ketika ada segerombolan orang membunuh satu orang, maka kisosnya itu, pembunuhannya atau kisosnya itu, penegakan had kisos yang harus dibunuh bukan satu orang. Ada 10 orang tawuran ngeroyokin satu orang. Ini kalau syariat Islam berlaku, yang satu orang dikeroyok ini mati, maka kisosnya itu yang ditegakkan adalah 10 orang harus dikisos. Meskipun yang satu orang di antara 10 itu cuma megangin tangannya doang.
Atau megangin kerah baju, ayo pukulin, bung, pukulin, mati. Yang satu cuma megangin kerah, terhitung sebagai orang yang al-mu'amarah bil qatl, terlibat dalam pembunuhan. Dalam Islam ini soal pembunuhan bukan hanya pada orang muslim saja, bukan. Tetapi meskipun dia kafir, dibunuh oleh orang muslim, maka ini muslim harus dikisos. Sebaliknya juga sama. Orang muslim dibunuh, yang membunuh orang kafir harus dikisos. Saya tadi siang majelis taklim bapak-bapak juga, tapi di masjid, kajian zuhur di Masjid Al-Hidayah Pasar Santa. Mirip-mirip pembahasannya karena di sana bahas hadis tentang babut taubah, tentang masalah hukum zina. Zina, orang yang bertobat dari zina. Saya katakan, kenapa sih kalau di dalam Islam itu terkesan hukumnya kayak kejam? Orang zina itu dirajam. Itu pun kalau pezinanya adalah seorang muhsan yang pernah menikah atau sedang dalam ikatan pernikahan, dia berzina. Dalam ikatan pernikahan statusnya adalah suami atau istri yang memiliki pasangan terus zina. Itu namanya zina muhsan. Kalau ada orang yang sedang dalam kondisi pernikahan terus zina, maka dia harus dirajam. Kalau ini sampai ke otak kita yang orang awam, pasti mengatakan, kejam banget nih. Bahkan sampai ada yang pernah menggambarkan hukum rajamnya harus digali. Dibikin apa? Dibikin galian, itu orang suruh masuk, dipendem, palanya ditimpukin sampai mati. Padahal itu tidak ada di dalam gambaran fikih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ada gimana prakteknya? Dia suruh diri, nggak boleh diikat, tangannya bebas, kakinya bebas, cuma kepalanya ditutup. Supaya apa? Tidak boleh ditimpa oleh batu, tidak boleh disambit. Yang disambit itu badannya. Kalau dia muhsan, maka dia dirajam sampai mati. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kalau kita berpikir kepada perilaku membunuhnya, atau mungkin mohon maaf melemparkan batunya itu, kejam banget. Tetapi kita harus berpikir bagaimana kejamnya orang ini melakukan perzinahan. Kalau yang berzina ini adalah orang yang beristri dan yang dizinahi perempuan yang sudah bersuami, itu lebih kejam daripada pembunuhan. Akhirnya saya ceritakan lagi, waktu kami di Arab Saudi dulu ada peristiwa pembunuhan yang sangat sadis di ibu kota Riyadh. Pelakunya adalah seorang warga negara Sudan. Mohon maaf, dia membunuh seorang janda kaya. Nah, kan mestinya kalau ada janda kaya diapain? Santunin, disantunin. Jangan dikawin ini. Wan Bajri mikirnya udah sono aja. Disantunin, meskipun nggak butuh disantuni. Oh iya kan janda kaya, nggak usah disantunin berarti. Iya. Janda ini kemudian dibunuh. Maksudnya ini pelaku tadinya ingin mencuri, merampok, tetapi karena korban melawan akhirnya dibunuh. Satu, berarti pelaku kejahatannya apa? Pelaku melakukan kejahatan apa? Pertama, mencuri. Yang kedua, mohon maaf, bukan membunuh, memperkosa. Saya lupa nih. Memperkosa. Setelah diperkosa dibunuh. Setelah dibunuh, untuk menghilangkan jejaknya dibakar ini rumah. 4 kejahatan oleh satu pelaku dalam satu malam. Merampok, memperkosa, membunuh, dan membakar rumah. Tidak berapa lama tertangkap pelakunya. Pengadilan Arab Saudi, pengadilan syariat menetapkan yang dijatuhkan vonisnya adalah haddul hirabah, bukan haddus sariqah, bukan hukuman mencuri, bukan haddul qatl, bukan hukuman membunuh, bukan. Tetapi dalam fikih itu ada pembahasan namanya haddul hirabah, begal kelas berat, bahasanya begitu. Akhirnya nih orang Sudan, pelakunya diapain Pak? Pertama dia potong tangan dulu,
Ini potong tangan kanan, kaki sebelah kiri dipotong. Karena nih kelas berat. Tangan kanan dipotong, kaki kiri dipotong. Tangan kanan dan kaki kiri. Pergelangannya dengan pergelangan kaki. Yang kedua, setelah itu dia dipancung. Kalau tadi adalah haddus sariqah, yang kedua pancungan ini atas menembus pelanggaran membunuh. Setelah itu jenazahnya dengan kondisi kepala putus dipajang di pusat kota di bundaran selama 1 jam dengan kondisi badan ditutupi. Coba orang lihat pelaku itu dipajang 1 jam. Kita kalau berpikir secara manusiawi sangat kasihan pelaku. Kebayang nggak Pak kalau kita berpikir bagaimana seandainya itu korban juga korban yang dizolimi. Hasil dari penegakan syariat itu ternyata apa? Kurang lebih dari mulai terjadinya penegakan hukum itu sampai kurang lebih 1 tahun Arab Saudi tidak ditemukan kasus pembunuhan, tidak ditemukan kasus pencurian, sepi. Mendadak para penjahat pensiun. Mikir, waduh, ini kita kalau terus-terusan begini nasibnya sama sama dia tuh. Ini yang diinginkan dari efek jera. Oleh karenanya ketika mereka menegakkan ini, caranya dikumpulin 11 pemuda supaya kalau dia bunuh, mikir-mikir nih yang dituntut 11 orang. Padahal dalam Islam tidak. Qatlul jam'i 'alal wahid, qisasul jama'. 10 orang membunuh 1 orang, maka yang dikisos itu 10 orang. Kenapa? Wa man qatala nafsan bighairi nafsin faka'annama qatalan nasa jami'a. Orang yang membunuh 1 orang itu seakan-akan membunuh semua manusia. Kenapa? Karena dari orang itulah nasab akan hadir, dari orang itulah keturunan akan ada. Betul nggak? Ketika dibunuh, apalagi yang dibunuh seorang suami, yang dibunuh seorang istri, seorang bapak, seorang ibu, itu satu keluarga terguncang, Pak. Satu bapak, satu keluarga terguncang. Nah, oleh karenanya upayanya dari kafir-kafir Quraisy mengumpulkan 11 pemuda ini tujuannya agar tidak ada proses penuntutan darah oleh para korban, yaitu keluarganya Muhammad SAW. Tetapi tidak berhasil. Apa yang mereka lakukan? Mereka berencana akan menggerebek rumahnya Rasulullah SAW. Malam-malam 11 orang bersepakat akan mendatangi rumahnya Muhammad SAW. Tetapi ternyata wa makaru wa makarallah. Mereka sudah mengatur konspirasi, tetapi Allah yang mengatur konspirasi itu. Wallahu khairul makirin. Akhirnya dikisahkan dalam kitab-kitab sirah, 11 orang itu ketika datang ke rumah Rasulullah SAW bertujuan untuk menggerebek di tengah malam. Tapi ketika itu mereka sedang menunggu-nunggu di depan rumah 11 orang itu. Rasulullah SAW keluar dari rumahnya sambil mengambil debu, pasir, tanah yang ada di bawah. Beliau membaca sebuah ayat yang di dalam surat Yasin. Beliau membaca waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Di sini para ulama mengatakan Rasulullah SAW mengambil tanah dari bumi, dia ambil, kemudian 11 orang itu dilemparin tanah tersebut. Ya enggak satu pengki, enggak. Yang ada di tanah aja, ditaburin, bahasa kita gitu ya, ditaburkan. Ketika ditaburkan itu, firman Allah bekerja, fa'aghshaynahum, kemudian kami tutup mereka dengan ngantuk, fahum la yubsirun. 11 orang ini tertidur pulas. Pertanyaannya, ayat itu digunakan oleh Rasulullah, kira-kira bisa nggak digunakan sama kita zaman sekarang? Waduh, ada penjahat di depan nih. Kita baca waja'alna min baini aydihim saddan
Kita baca nih ayat tadi, wa ja'alna min baini aydihim saddan, ya kan? Wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Di sini disebutkan dalam riwayat Ibnu Katsir bahwasanya ayat ini juga bisa digunakan. Ternyata bukan hanya untuk Rasulullah. Dan ini pernah dilakukan oleh para ulama dari kalangan salafus saleh ketika mereka bertemu dengan sesuatu yang menakutkan mereka. Ada seorang sahabat yang bertemu dengan macan. Ada seorang sahabat yang bertemu dengan makhluk yang mengerikan dari hewan. Wah, ini habis nih terkam. Dia baca wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan. Di sini Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, pertama, bisa jadi ayat ini berfungsi ketika puncak keimanan seseorang itu berada pada tingkat tertinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, penuh keyakinan bahwasanya setiap ayat Al-Qur'an itu memiliki mukjizat. Tetapi para ulama mengatakan ketika ayat ini digunakan kepada hal-hal yang buruk tidak bisa, atau hal-hal yang negatif. Contohnya apa? Wah, yang ngutangin saya nih. Yang ngutangin, kita punya utang sama dia 5 juta, udah 2 tahun belum bayar. Waduh, ketemu lagi nih. Dibacain nih, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Nggak ngeliat. Pas ketemu, kemana aja bang? Mau kemana ini? Ya ngeliat deh. Kata Ustadz bisa, karena fungsinya bukan buat itu. Fungsinya bukan. Ini fungsinya untuk sesuatu yang ia takutkan daripada diri dan harga dirinya atau agamanya. Jadi begitu. Pulang malam-malam, wah takut ada begal. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan. Naik motor nggak pakai helm, ada razia, bacain wa ja'alna min baini aydihim. Terus udah gitu polisi dikasih tanah lagi. Pus kata polisi. Bener Pak, itu bisa Pak. Terbukti. Tetapi polisi membebaskan Bapak bukan karena Bapak baca ayat, karena memang sedeng udah lewatnya. Orang gila ini. Orang stres lewatin aja udah. Bukan karena Bapak baca ayat itu, bukan, tapi karena ini orang sedeng. Begitu. Ya. Jadi kalau kita ketemu orang-orang yang mengancam kita, nah ini bisa kita. Mereka tertidur pulas, tidur sepulas-pulasnya. Kemudian dikatakan di sini, faqad ja'ahum rajulun mimman lam yakun ma'ahum. Tiba-tiba nongol nih dari penduduk setempat orang yang bukan termasuk dalam 11 orang tadi. Wa ra'ahum bibabihi, dan melihat mereka orang-orang yang tidur 11 orang tadi, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Mut'im bin Adi. Dia lihat nih ngapain orang pada tidur di depan rumah Muhammad. Kemudian ditanya, "Man tantadhirun?" Apa yang kalian tunggu? Kemudian ini 11 orang mengatakan, "Qalu Muhammadan." Kami menunggu keluarnya Muhammad akan kami bunuh. Qala, maka kemudian orang itu berkata, "Khibtum wa khasirtum." Ya, payah ente. Bahasa kita begitu. Rugi ente. Payah. Kenapa? Qad wallahi marrabikum. Itu orang udah keluar tadi lewat. Saya lihat dia lewat tuh. Wa dzarra ala ru'usikumut turab, dan dia menaburkan tanah di atas kepala kalian. Wan talaqa li hajatihi, dan kemudian dia keluar. Tuh, Pak. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan oleh Rasulullah bisa kalau kita memiliki derajat takwa yang tinggi. Tinggi nih. Tinggi. Mata kita terjaga, mulut kita terjaga, telinga kita terjaga, tangan kita terjaga, kaki kita terjaga dari apa? Terjaga dari apa-apa yang Allah tidak ridhoi. Kita akan menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita baca ayat ini, tapi kita cuma ngangkat tangan aja sama Allah, doa, "Ya Allah, saya takut di depan rumah saya lagi ada begal. Di depan rumah saya ada perampok, ya Allah. Tolonglah hambamu ini, ya Allah." Allah la yansurannahu walau ba'dahin. Orang kalau sudah sampai derajat takwa meminta tolong sama Allah, la yansurannahu ba'dahin walau ba'dahin. Allah akan tolong meskipun Allah akan tolong tanpa ada waktu menunggu. Dan ini Pak, kemudian apa? Mereka penasaran, bener nggak nih kira-kira? Dikatakan kalau seandainya Muhammad udah keluar. Akhirnya apa? Lakinnahum tatalla'u min sabril babi fara'u aliyan.
nggak sabar dia dobrak pintu rumahnya Rasulullah, dia ketemu dengan sahabat siapa? Ali bin Abi Thalib. Ini kita ingat nih, kita putar kaset lagi nih, hafalan kita. Waktu kita membahas tentang kenabiannya Rasulullah SAW, ada 4 orang pertama yang masuk ke dalam Islam. Siapa? Yang pertama, istri Rasulullah yang bernama Khadijatul Kubra. Yang kedua, bukan. Siapa yang kedua? Siapa? Yang bisa jawab saya isiin GoPay gocap. GoPay-nya tapi GoPay ya, atau enggak OVO saya isiin. Jangan lihat Google, langsung lihat Google nih. Siapa? Yang kedua adalah seorang budak belia yang bernama Zaid bin Harithah. Yang ketiga barulah Ali bin Abi Thalib. Yang keempat barulah seorang Abu Bakar As-Siddiq. 4 orang ini diantaranya adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini sepupu Rasulullah, yang dari masa kecilnya sudah diasuh sama Rasulullah. Sebagai bentuk balas budinya Rasulullah kepada pamannya Abu Thalib, dia ambil anaknya. Siapa? Ali bin Abi Thalib. Kekasihnya. Ali bin Abi Thalib ini dicintai, Pak. Rasulullah cinta dengan Ali. Cinta luar biasa. Makanya timbul gerakan namanya Syiah. Karena orang Syiah itu menyalahartikan cintanya Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Wajar kalau Rasulullah cinta dengan Ali. Sepupunya dari kecil dirawat, tetapi bukan berarti ketika Abu Bakar menjadi khalifah, Umar menjadi khalifah, Utsman menjadi khalifah, Rasulullah tidak menghendaki Ali menjadi khalifah pertama, karena Rasulullah tahu Ali ini seorang pemuda, ada yang lebih senior dari beliau, pengalamannya lebih banyak, usianya lebih matang, pengalamannya lebih besar. Ditunjuklah Abu Bakar. Makanya Syiah yang paling ringan itu Syiah Zaidiyah. Mereka yang cuma mengatakan bahwasanya Ali itu afdalus sahabah, sahabat yang paling mulia, paling afdal daripada siapapun. Tetapi kalau Syiah-Syiah yang lain, Syiah yang sesat, la'natullahi alaihim, siapa? Syiah Itsna Asyariyah, Syiah Husainiyah, Syiah macam-macam tuh sebutannya, yang di Iran, yang di mana. Mereka yang mengatakan bahwasanya Abu Bakar ahlun nar, Umar ahlun nar, Utsman ahlun nar. Kenapa? Karena merebut apa? Merebut kekuasaan dari Ali. Bahkan ada yang mengatakan bahwasanya Muhammad di dalam neraka. Ini Syiah nih. Kenapa? Karena semestinya itu kenabian bukan untuk Muhammad, tetapi untuk Ali. Ini luar biasa, Pak, Syiah nih. Nah, Sayyidina Ali kalau kita lihat di sini kedudukannya luar biasa. Berani, coba bayangin, berani menggantikan posisi Rasulullah SAW yang tidur. Itu apa? Nyawa, Pak, sebagai taruhannya. Kalau seandainya itu orang-orang Quraisy yang 11 masuk, kagak pengen ngintip-ngintip dulu, masuk gubugin, mereka pasti akan membunuh Ali. Tetapi apa yang terjadi? Sayyidina Ali mempertaruhkan nyawanya. Diseret Sayyidina Ali, diseret keluar dari mana? Dari rumah Rasulullah. Diseret, bukan jalan, diseret. Jadi kalau para pejuang-pejuang kebaikan kita lihat diseret, diborgol, digebugin, dipenjara, mati dan sebagainya di penjara. Sampai sekarang terjadi. Bukan hanya di Indonesia, di berbagai negara. Para pejuang-pejuang kebenaran itu dimarginalkan, diintimidasi. Sayyidina Ali diseret, Pak. Mereka lupa kalau ini adalah seorang putranya Ali bin, seorangnya putranya Abu Thalib. Abu Thalib putranya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib putranya Hisham. Mereka lupa yang mereka seret ini adalah anak dari punggawa Quraisy itu sendiri. Ali diseret, berdarah-darah, dipukulin, bahkan dipajang di pinggiran Ka'bah. Mereka cuma ingin mengetahui di manakah Muhammad saat itu. Tetapi disinilah perannya Ali bin Abi Thalib. Dia mengatakan, saya tidak tahu kemana ia pergi. Para ulama mengatakan sesungguhnya Ali pun tidak tahu kemana Rasulullah pergi. Beliau tidak berbohong. Jadi kalau ditanya Muhammad kemana, keluar, kemana saya nggak tahu. Betul nggak? Jadi kalau bapak kong kali kong sama anak, bilang kalau ada orang datang nagih utang, bilangin bapak keluar. Anaknya nanya, keluar kemana, Pak? Kamu nggak perlu tahu. Tapi ini bapaknya keluar beneran. Keluar
nggak lama datang orang lagi hutang. Waalaikumsalam. Salam. Dek, bapaknya mana? Keluar pak. Kemana? Nggak tahu. Nih anak nggak bohong. Betul nggak? Karena emang tuh anak taunya bapaknya keluar. Tuh bapaknya ke warkop. Tuh bapaknya kemana? Ke Subang. Tuh bapaknya ke puncak kemana? Nggak tahu. Dia nggak bohong. Tetapi yang bohong kayak gimana? Kalau nih anak dibilangin, ntar kalau ada orang datang lagi utang, bilangin bapak nggak ada. Padahal bapaknya di mana? Di kamar. Nah itu yang bohong. Jadi begitu. Akhirnya apa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib dipajang beberapa waktu. Ada yang mengatakan sampai malam. Dalam riwayat, kondisinya dipukulin, berdarah-darah, diseret. Kemudian dilepaskan setelah mereka tidak menemukan jawaban itu. Tetapi selesai? Belum. Sasaran itu berpindah dari rumah Muhammad, tidak diketemukan Rasulullah. Sayyidina Ali menjadi korban kekerasan. Pindahlah mereka ke rumah siapa? Ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Mereka sudah mengira ini pasti Muhammad ngajak teman baiknya nih. Pasti Muhammad menggandeng bestinya nih. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ketika mereka datang ke rumah Abu Bakar, kemudian mereka tidak menemukan Rasulullah. Karena Rasulullah pada malam hari itu tadi, ketika Rasulullah sudah keluar dari rumahnya, beliau di tengah malam itu pergi ke rumah Abu Bakar As-Siddiq untuk mengambil tunggangan dan keluar dari pintu belakang, kemudian keluar menuju ke Gua Thur atau Jabal Thur. Tetapi malam itu mereka terus mengintimidasi. Sampai besoknya ke rumah siapa? Abu Bakar, dan bertemu dengan putri Abu Bakar yang bernama Asma. Saat itu Asma yang sedang mengandung ditanya oleh Abu Jahal, mana ayahmu? Aina abuk? Jawabannya apa? La adri wallah, saya nggak tahu. Nggak pakai nunggu jawaban atau pertanyaan lain, Abu Jahal ngangkat tangan, digaplok nih perempuan, ditampar nih perempuan, sampai antingnya jatuh. Perempuannya joprak kalau kata Betawi, jatuh. Keras apa kagak? Keras. Mungkin orang zaman sekarang kita nggak sekeras itu pak kalau nampar. Mungkin kalau yang namparnya Habib Nurmagomedov, iya tuh. Ya kan, yang namparnya Habib Nurmagomedov. Waduh, mungkin di muka bisa nyiplak nih, ada bekasnya. Berarti sedahsyat itu Abu Jahal menampar putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Dari sinilah kemudian dikisahkan Asma itu sangat dendam sekali, trauma, karena dia merasakan betapa sakitnya ditampar oleh Abu Jahal. Saat itu ditamparlah Asma, antingnya sampai lepas, orangnya sampai jatuh. Kemudian ditanya oleh Abu Jahal, di mana? Kemudian Asma mengatakan, saya tidak tahu tentang perihal Muhammad SAW. Karena dalam riwayat Asma itu pada akhirnya tahu di mana ayah dan Rasulullah berlindung atau ngumpet. Itu taunya dari putranya Abu Bakar yang lain yang bernama Abdurrahman. Setelah itu Rasulullah SAW dikisahkan beliau berjalan menuju ke arah selatan. Semestinya normalnya orang Mekah kalau mau pergi ke Madinah kabur ke Yathrib, dan orang-orang musyrik Mekah itu sudah membaca bahwasanya mereka akan pergi ke Madinah, ke Yathrib. Kenapa? Karena sudah ada kejadian yang kita bahas beberapa minggu lalu. Kenapa? Kita bahas bahwasanya mereka sudah ada kesepakatan dengan penduduk Yathrib. Jadi mereka udah tahu nih, pasti ini mereka akan pergi ke Yathrib. Kalau normalnya orang Mekah mau pergi ke Yathrib itu ngambilnya ke arah utara. Tetapi Rasulullah punya strategi, tidak pergi ke arah utara, tetapi pergi ke arah selatan, menuju arah Yaman. Yaman ini kampung buyutnya Wan Bajri ini, Yaman. Ini arahnya selatan. Jadi menyelisihi. Jadi kalau Bapak cerdas menghindari razia polisi, oh ini lampu merah nih, lewat gang dalam. Nah begitulah kurang lebih, ya kan? Supaya menghindari sergapan razia. Ini biasanya yang pada nggak punya SIM nih, nggak punya SIM, nggak punya
nggak punya helm, nggak punya STNK. Kalau saya alhamdulillah ada razia saya maju aja. Karena apa? Karena saya nggak punya salah. Pakai helm, SIM ada, STNK lengkap, keluar. Bismillah. Nah, Bapak Ibu sekalian berbahagia, setelah Rasulullah menuju ke arah selatan, rupanya Rasulullah punya strategi yang kedua. Apa? Beliau tidak langsung tergesa-gesa untuk jalan menuju Madinah. Beliau mampir transit berlindung di satu tempat yang disebut dengan Ghar Thur, Goa Thur, yang diriwayatkan disebutkan bahwasanya Rasulullah bersama Abu Bakar Siddiq di situ berdiam selama kurang lebih berapa hari? Ayo, ada yang tahu nggak? Berapa hari? Ini kalau bisa jawab saya nggak kasih duit tapi. Wan Belajar udah jawab nih. Jawabannya benar lagi. Tapi pas saya bilang nggak dapat duit tapi. Rasulullah bersama Abu Bakar di dalam Gua Thur itu selama 3 hari 3 malam. Malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu. Ala qauli sahih. Menurut pendapat yang sahih, Rasulullah berada di situ 3 hari 3 malam. Dari sinilah kita akan mendengar bagaimana kisah pengorbanan sahabat lainnya. Kalau tadi Ali bin Abi Thalib, kalau tadi Asma binti Abi Bakar, sekarang adalah Abu Bakar As-Siddiq. Apa yang dia lakukan? Ketika Rasulullah berjalan, dan dalam riwayat disebutkan, Pak, ini kita malu nih kalau kita nggak rajin sholawat dan kita nggak mengenang jasa Rasulullah nih. Atau bahkan kita tidak mengimpi-ngimpiin pengen ketemu Rasulullah di surga nanti. Berterima kasih sama Rasulullah. Kenapa? Dalam riwayat Rasulullah itu ketika jalan dari Mekah, dari rumahnya menuju ke Jabal Thur, jalannya itu pakai pinggiran kaki. Tahu pinggiran kaki coba? Bapak kalau lagi jalan, mohon maaf nih, kakinya kena tai ayam. Kan kakinya jadi kita jinjit ya. Nah, Rasulullah ini dalam riwayat jalannya begitu. Pakai pinggiran kaki, ujung kaki, jinjit. Supaya apa? Supaya tidak meninggalkan jejak langkahnya. Luar biasa, Pak. Sampai segitunya Rasulullah memperjuangkan ajaran agama Islam. Dan ini Islam, alhamdulillah kita nikmati hari ini. Bapak dengan senangnya berada di masjid ini, bisa ikut kajian. Tidak ada kejahatan yang mengancam Bapak, tidak ada ancaman dari keimanan Bapak. Berkat siapa? Berkat seorang Muhammad SAW. Tidakkah kita bersyukur kepada beliau? Tidakkah kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad? Orang yang barangkali bisa jadi kisah hidupnya bisa mati. Kapan? Ketika beliau mengatakan, ya ma'syara Quraisy, qul la ilaha illallah tuflihu. Ketika pertama kali berdakwah, tetapi beliau bertahan sampai datangnya saat-saat mereka mengancam Rasulullah sebelum Rasulullah pergi ke Yathrib. Akhirnya apa? Rasulullah SAW ketika berada di Jabal Thur ditimpa kelelahan, dan disinilah kemudian mulailah Abu Bakar As-Siddiq berperan. Apa? Beliau menggendong Rasulullah SAW. Di sini disebutkan, Pak, disebutkan nih Jabal Thur. Siapa yang pernah naik Jabal Thur sini? Ustaz Azhari pernah ya? Beliau pernah. Saya pernah 2 kali. Yang pertama berhasil, yang kedua nggak berhasil. Yang pertama naik lagi masih bujang, yang kedua setelah menikah, bobot badan udah berubah. Bobot badan udah berubah. Waktu masih bujang, wah atletis, ya kan, makan dikit, 10 packs bukan 6 pack, 10 packs. Ini kalau ini bukan 10 pack, 20 packs. Waktu masih bujang naik, Pak, bawa air, bawa sarapan, berangkat setelah subuh. Setelah subuh jam 4:15 selesai langsung naik. Nyampe atas gunung matahari terbit, Masya Allah. Pas udah nikah naik, tengah jalan mundur. Masya Allah. Karena dikisahkan di dalam apa nih? Disebutkan oleh muallif, bijabali Thurin wa huwa jabalun syamikh. Gunung besar. Bahkan ada yang mengatakan itu gunung paling besar di Mekah. Wa irid tariq. Jalannya berkelok, sulitnya luar biasa. Sa'ubul murtaqa, sulit untuk dipanjat.
dzu ahjadin katsirah, batunya gede-gede. Fahafiyat qadama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah saking sulitnya naik itu harus ngelepas sendal, Pak. Dan tadi tuh saking beliau udah kecapean, kakinya udah capek, akhirnya digendong, Pak. Abu Bakar As-Siddiq, Pak. Kalau Rasulullah aja capek, Abu Bakar pasti capek, tetapi beliau masih bela-belain menyelamatkan diri dan menyelamatkan Rasulullah SAW dengan digendong. Nih kalau mau tahu, orang Syiah kalau mau dengar tentang keutamaannya siapa? Abu Bakar As-Siddiq di sini. Tetapi ketika kita membahas ini bukan berarti mengatakan Sayyidina Ali nggak punya kelebihan, punya. Yang kita minta dari Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah bahwasanya semua sahabat itu baik. Jangan pernah melebih-lebihkan satu dengan yang lainnya. Sampai kemudian Rasulullah SAW dan Abu Bakar sampai di atas. Ketika sampai di atas, melihat ada sebuah gua yang kecil. Kalau ada yang udah pernah pergi ke Jabal Thur, kalau ada yang belum pernah, saya doakan mudah-mudahan bisa. Tapi sambil haji, jangan sambil umroh tujuannya ke situ doang. Jangan juga. Nggak ada ritual khusus di sana, nggak ada. Yang ada Bapak pelajari sejarah Rasulullah, Bapak datangi itu tempat sejarah, Bapak tahu bahwasanya benar baginda Rasulullah pernah berjuang dan ini ada buktinya. Supaya kita makin cinta dan kita makin mengagungkan Rasulullah SAW. Akhirnya apa? Ketika itu Rasulullah SAW ketika sampai di atas, apa yang dilakukan? Abu Bakar As-Siddiq ketika Rasulullah ingin masuk ke dalam gua, Abu Bakar tidak mengizinkan. Apa kata Abu Bakar? Biarlah aku yang masuk terlebih dahulu. Abu Bakar masuk, dibersihkan itu isi gua. Di situ ada satu lubang. Dalam riwayat disebutkan itu lubang ada ularnya. Riwayat lain menyebutkan bukan ular tapi kala jengking. Wallahu a'lam mana yang benar, tetapi yang disepakati adalah bahwasanya binatang yang berbahaya. Akhirnya Rasulullah masuk setelah diperintahkan masuk oleh Abu Bakar As-Siddiq. Udkhul ya Rasulullah. Masuklah Rasulullah. Ketika masuk, saking sempitnya itu tempat. Ini Bapak jangan mikir gua-gua yang lain ya. Kayak di Gorontalo, di Sumatera, di Pamijahan, di mana lagi? Di Sumatera, di Kalimantan, gede-gede guanya. Ini enggak, Pak. Gua kalaupun itu satu orang udah sempit, yang dua orang apalagi udah makin sempit lagi. Apa? Abu Bakar As-Siddiq duduk. Rasulullah masuk dalam kondisi seperti orang yang bersujud. Saking sempitnya tidak ada tempat. Akhirnya apa? Rasulullah SAW posisinya tertidur dan kemudian kepalanya diletakkan di atas pahanya siapa? Di atas pahanya Abu Bakar As-Siddiq. Dan ini terjadi sebuah peristiwa. Selanjutnya apa? Ketika Abu Bakar As-Siddiq kakinya dalam kondisi bersila seperti ini, Rasulullah tidur di pahanya karena nggak muat. Dan itu mereka ngumpet, Pak, ngumpet supaya tidak terlihat dari luar. Ketika dalam posisi seperti itu, kakinya Abu Bakar As-Siddiq diantup kalajengking, digigit kalajengking. Dalam riwayat dikatakan digigit oleh ular. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq tidak bergoyang, tidak bergeming. Kenapa? Supaya Rasulullah SAW tidak terganggu. Tetapi akhirnya Rasulullah tahu. Taunya dari mana? Rasulullah tahu dari tetesan air mata. Abu Bakar As-Siddiq saking nahan sakit nih. Sakit lah. Jangankan gigit ular, jangankan gigit kalajengking. Kena sundutan api aja mungkin harusnya goyang tuh, harusnya gerak. Tapi dia bertahan. Kemudian apa? Saking menahan sakitnya itu air matanya netes dan mengenai wajahnya Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, apa? Malaka ya Abu Bakar? Ada apa dengan dirimu hai Abu Bakar? Saat itu Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, ludirtu. Apa ludirtu? Aku diantup oleh binatang berbisa. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq kemudian Rasulullah SAW diriwayatkan meludahi, ya, dan ludahnya Rasulullah SAW adalah mukjizat. Dan kemudian Abu Bakar As-Siddiq dinyatakan atau dilihat lukanya sembuh.
Dari sinilah Bapak Ibu sekalian berbahagia, selama 3 malam Rasulullah SAW bersama Abu Bakar Siddiq menginap malam Jumat, malam Sabtu dan malam Minggu. Wa kana Abdullah bin Abi Bakar yabitu indaha. Mohon maaf, bukan Abdurrahman, tetapi anaknya Abu Bakar yang bernama Abdullah. Ada satu sahabat lainnya yang masih kecil, masih muda, yaitu putra dari Abu Bakar yang bernama Abdullah, ditugaskan untuk menjadi penjaga di bawah sekitar gunung Thur tadi. Dan dia tidak sendirian, beliau ditemani oleh budaknya Abu Bakar yang bernama Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah. Abdullah bin Abi Bakar ini menggembala kambing bersama pembantunya yang bernama Amir, dengan membawa puluhan, dalam riwayat dikatakan ratusan ekor kambing. Tujuannya apa? Tujuannya adalah ketika Abdurrahman bin Abi Bakar ini pagi-pagi dia akan mengantarkan atau menyiapkan makanan yang akan dibawa dari rumahnya kepada sahabat Asma. Nah, ini lagi-lagi Asma nih, binti Abi Bakar. Itu kemudian semua jejak langkahnya Abdullah bin Abi Bakar itu dihapus oleh apa? Oleh kaki-kakinya kambing tadi, supaya mengecohkan para orang Quraisy agar tidak melihat langkahnya siapa? Abdullah bin Abi Bakar dan Asma binti Abi Bakar. Setelah itu makanan disiapin, dari bawah kaki gunung Asma berjalan, naik Pak. Kemana? Ke atas gunung selama 3 hari. Setiap hari sekali. Ngapain? Membawakan bekal makanan untuk ayahnya dan Rasulullah SAW. Dan yang lebih hebatnya lagi, Asma binti Abi Bakar melakukan pertolongan ini dalam kondisi hamil. Dalam riwayat dikatakan 6 bulan, ada yang mengatakan 8 bulan. 6 bulan kira-kira berat gak orang wanita hamil? 6 bulan udah repot belum? Udah repot. Apalagi 8? Wah, 8 bulan Pak. Perut lapar tapi berasa kenyang. Perut lapar nih, tapi makan begah. Betul nggak? Tidur susah, jalan susah, naik motor kagak bisa. Waduh, luar biasa Pak. Istri-istri kita, ibu-ibu kita, luar biasa. Wonder Woman. Mudah-mudahan Allah berkahi ibu-ibu kita. Allah panjangkan usianya, Allah sembuhkan penyakitnya, Allah angkat derajat istri-istri kita, mereka yang telah mengandung anak-anak kita. Asma binti Abi Bakar 3 hari dalam kondisi hamil. Beliau mendapatkan julukan Zatun Nitaqain, wanita yang memiliki 2 sabuk. Kenapa disebut 2 sabuk? Karena sabuk yang pertama beliau gunakan untuk menahan perutnya yang sedang mengandung. Sabuk yang kedua beliau gunakan untuk mengikat makanan yang dibawa untuk ayahnya dan Rasulullah, dan itu diletakkan di bawah perut yang sedang mengandung tadi. Makanya keselnya beliau itu ketika ditampar oleh Abu Jahal. Kenapa? Perempuan, manusia lemah, ditampar Pak. Makanya jangan pernah sesekali melakukan kekerasan terhadap istri, terhadap anak perempuan. Jangan. Istausu bin nisa'i khaira. Istausu bin nisa'i khaira. Berbaik-baiklah kalian dengan perempuan. Sejelek-jeleknya akhlak istri kita, fa in kariha minha khuluqan radiya minha khuluqan akhar. Kadang kita nggak suka dengan akhlak istri kita yang satu, tuh akhlaknya jelek. Tetapi kalau kita ingat-ingat akhlak yang lain, insya Allah masih banyak akhlak yang baik. Asma binti Abi Bakar 3 hari 3 malam. Setelah 3 hari Rasulullah SAW kemudian berhasil keluar dan meninggalkan Mekah menuju kota Madinah melalui arah selatan. Berarti lewat jalur Jeddah, bukan lewat jalur Tan'im, tapi lewat jalur Jeddah. Sampai ketemu daerah namanya Yambu. Dari Yambu baru kemudian masuk ke arah Madinah. Jadi kalau ini Bapak saya ceritakan sekarang kurang rada kurang mudeng. Nah, Bapak dari sekarang bikin tabungan umroh, nanti pergi umroh minta dibimbing sama Ustadz Azhari. Nah, saya nggak usah ikut, tapi kalau diajak mau. Ini beliau, kita minta jadi pembimbing kita. Ayo Ustadz Azhari, ajak ke tempat yang diceritain Ustadz Atik. Sekarang infonya visa umroh itu boleh digunakan untuk pergi ke seluruh kota di Arab Saudi, bukan hanya Mekah dan Madinah.
Dan bahkan masa berlakunya itu kalau nggak salah berapa hari? 60 hari pas 90 hari? 90 hari ya? 90 hari. Wallahu a'lam. Nah, tetapi tujuannya itu tadi. Kalaupun kita datang ke Badar, tempat peperangan Rasulullah, kita datang ke Jabal Thur, Jabal Nur, kita datang ke Yambu, tahu di mana Rasulullah tempat beristirahat. Tujuannya bukan untuk mengambil suatu hal yang bersifat khurafat, enggak, tetapi supaya kita bisa, oh ini sejarah Nabi kita SAW. Ketika Rasulullah berhasil berjalan dan diketahui bahwasanya oleh orang musyrikin bahwasanya mereka sudah keluar, dari situlah kaum musyrikin melakukan sayembara. Oh, ada satu yang terlewat tadi. Apa? Ketika mereka melakukan sayembara pertama itu ketika Rasulullah berhasil keluar dari rumahnya. Sayembara yang kedua adalah ketika Rasulullah sudah keluar dari Mekah. Sayembara yang pertama di Mekah itu ketika pertama mereka para pemburu berhasil mencari sampai di Jabal Thur. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, demi Allah ya Rasulullah, demi Allah wahai Rasulullah, kalau seandainya itu orang-orang pemburu sudah berdiri di depan gua, kalaupun mereka menundukkan itu, la ro'ana, pasti mereka akan melihat kita. Tetapi kemudian Allah mengatakan di dalam Al-Quran, mengabadikan perkataan Rasulullah SAW, apa? Idhuma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana, bahwasanya sesungguhnya Allah bersama kita. Dan dari situlah kemudian ada sayembara yang lebih mahal lagi. Para punggawa Quraisy, orang-orang kafir Quraisy menjanjikan 100 onta bagi yang bisa mendatangkan Muhammad dan sahabatnya dalam kondisi mati maupun hidup. Waduh. Dari situ kemudian orang banyak tersebar. Dan apa yang terjadi insya Allah kita akan bahas minggu depan. Bagaimana perjalanan Rasulullah dari kota Mekah menuju ke Madinah, dan apa yang beliau temukan di perjalanan, insya Allah minggu depan kita akan bahas. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan, waktu yang luang untuk bisa menghadiri majelis ilmu, dan senantiasa istiqamah hingga akhir ayat kita. Dan mudah-mudahan kita diberikan husnul khatimah. Lebih kurangnya mohon maaf. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.